Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas materi lesson 5 strip 3, yaitu pernyataan switch. Tujuan dari mempelajari materi ini yang pertama yaitu membuat struktur control switch, membandingkan bentuk if else dengan struktur control switch, dan yang terakhir memahami apa fungsi dari keyword break ini ya. Kita mulai dengan bagaimana dengan menggunakan pernyataan if else. Ya. Coba dipikirkan skenario di mana Anda perlu menuliskan program Java untuk menerapkan hal-hal berikut. Pengguna memasukkan kelas sekolah antara 9 hingga 12 dan program mencetak nama kelas. Ya. Pertama mari kita mulai dengan menggunakan pernyataan if else. Seperti ini codingnya, pernyataan if else. Ini ada scanner in, new scanner. Ini untuk input datanya ya, scanner in, new scanner system.in. Kemudian system.out.println ini enter your grade, isi atau inputkan nilai Anda gitu ya. Ya. Kemudian nanti baru ini ya, ada input data di grade-nya yang untuk data integer ya, in.next ini ya. Kemudian baru ada kondisi grade-nya jika 99 maka Anda adalah ini freshman dan seterusnya ini ya, banyak sekali ini ya karena ada 9 sampai berapa tadi 12 ya, 9 sampai 12. Ini adalah kondisi kompleks dengan bentuk if berantai yang cenderung membingungkan dan untuk dibaca dan sulit untuk dikelola maksudnya ya. Kita coba ke statement switch atau pernyataan switch. Pernyataan switch itu memberikan sintak yang lebih efisien untuk memilih dari beberapa alternatif. Seperti ini bentuknya switch, kemudian apa yang akan dikondisikan, variabel atau ekspresi. Kemudian ada beberapa case seperti ini. Jika case satunya terjalani, maka akan mengerjakan kode blok 1. Kemudian jangan lupa ada kode break-nya supaya keluar dari sini, keluar dari looping ini, switch ini. Ya, lingkup switch ini ya. Case kedua, case ketiga, dan seterusnya. Dan nilai defaultnya kalau tidak ada semuanya dari case ini diberikan nilai defaultnya berapa ini. Kita lihat codingnya yang seperti tadi, yang grid tadi ya, sama atasnya new scanner, kemudian ada untuk input datanya ini. Nanti bisa dicoba di dalam NetBeans. Switch grid pakainya, bukan if else grid lagi sama dengan berapa gitu ya tadi ya, if grid sama dengan 9 misalnya gitu ya, tapi ini tidak, langsung switch grid, tinggal case-nya ditata aja, case 9 sampai 12. Kemudian kalau sudah 9 itu nanti apa, mencetak ini, jangan lupa ada break-nya ya. Case 10 ini mencetak ini, jangan lupa ada break-nya dan seterusnya sampai nilai defaultnya invalid grid ini ya, else-nya ini terutama. Dibandingkan dengan pernyataan if else, pernyataan switch itu yang pertama lebih sederhana dari pernyataan if, lebih mudah dibaca dan dipertahankan atau dikelola, menyederhanakan organisasi dari berbagai cabang kode yang dapat dijalankan, menawarkan performa yang lebih baik, dapat digunakan untuk kondisi yang kompleks. Kapan harus menggunakan bentuk switch ini? Gunakan saat Anda menguji yang pertama equality atau kesetaraan, ya, kesamaan gitu ya, sama dengan ini, sama dengan itu gitu ya. Bukan rentang ya, jadi bukan lebih kecil ini, lebih besar ini gitu ya. Tapi untuk kesetaraan, equality, kesamaan. Kemudian yang kedua, saat Anda menguji nilai tunggal ya, single value. Yang ketiga, untuk nilai tetap yang diketahui saat waktu kompilasi. Jadi ini tipe datanya in, short, byte, char, atau string. Ya. Ketika ada switch mount ini ya, dia hanya single satu nilai yang dapat diuji ya. Case 1, case 2 dan seterusnya ya. Tapi ini tidak ya, ini malah nilai yang diketahui ini ya. Kita lihat contoh yang lagi, string dalam pernyataan switch. Ya, string day Tuesday, kemudian switch day week ini. Case Monday nanti apa? Type of day, start of week nih. Tuesday tidak ada apa-apa. Wednesday tidak apa-apa. Tuesday ini ada. Tuesday ini Tuesday ya ini ya. Saturday, Sunday dan seterusnya.
Di latihan 1 import dan open switch-x project, kemudian modifikasi switch-x1.java untuk menerapkan hal berikut ini dengan pernyataan switch. Pengguna memasukkan bulan sebagai angka, kemudian nama bulan yang bersangkutan harus ditampilkan. Untuk bulan yang tidak valid, output harus ditampilkan sebagai invalid bulan ya, invalid month. Statement switch di bagian keywordnya nanti ya. Jadi keyword berikut digunakan dalam pernyataan switch atau statement switch. Switch itu sendiri untuk menetapkan variabel untuk diuji untuk dinilai. Case itu membandingkan nilai variabel switch-nya. Default itu bila input tidak cocok dengan case. Kemudian pernyataan default akan dijalankan, namun pernyataan default itu bersifat opsional ya. Dan break itu digunakan sebagai pernyataan terakhir dalam setiap daftar pernyataan case. Pernyataan break menyebabkan kontrol ditransfer ke sisi pernyataan switch. Apa yang dimaksud dengan keyword break ya, kata kunci break ini digunakan sebagai pernyataan terakhir dalam tiap daftar pernyataan case dan hal ini menyebabkan kontrol ditransfer di luar switch. Ya, kita lihat apa yang dimaksud dengan break ini ya. Jadi setiap case ketika mau ganti case yang lain harus ada breaknya, break dan seterusnya gitu ya. Di latihan kedua, import dan buka project switch-x, kemudian perhatikan switch-x2.java dan eksekusi atau jalankan programnya, amati outputnya. Di latihan kedua, modifikasi juga pernyataan switch sebagai berikut. Hapus pernyataan break untuk case A. Jalankan program, amati output. Hapus pernyataan break untuk case A dan case B. Jalankan program, amati outputnya. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan switch fall through ya. Switch fall through ini merupakan sebuah kondisi yang terjadi jika tidak ada pernyataan break di sisi setiap pernyataan case. Semua pernyataan setelah label case yang sesuai dijalankan secara berurutan, apapun ekspresi label case berikutnya hingga menemui pernyataan break gitu ya. Jadi kalau tidak ada breaknya, dia akan lanjut terus seperti ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Di sini case A, case E ini tidak ada breaknya, jadi dia sebenarnya melanjutkan ke sini. Tetap nanti ngitung yang ini, tetap menjalankan yang ini B, meskipun kondisinya bukan B, padahal optionnya kan A. Tapi karena A itu tidak ada breaknya, dia tetap menjalankan ini, BQ-nya akan dipluskan lagi, kemudian sistem outprint count of B-nya akan dicetak di layar, BQ-nya akan tercetak berapa. Baru setelah ini selesai. Nah, ada break, selesai. Jadi eksekusi dilanjutkan dengan dua pernyataan case berikutnya itu. Contoh lagi seperti ini ada break, ini tidak ada, lanjut, ini break, ya seperti ini. Jadi khusus tertentu untuk digunakan dalam kasus-kasus tertentu ya penggunaan break ini. Rangkumannya dalam materi ini Anda seharusnya sudah belajar cara membuat struktur control switch, membandingkan construct if else dengan struktur control switch, memahami tujuan keyword break. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.